Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي والشافعي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، متفق عليه، وفي رواية وذا الحاجة. Artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Jika salat salah seorang di antara kalian linnas sebagai imam, di belakangnya ada kaum muslimin, ada makmumin, fa inna falyukhaffif, maka hendaknya dia memperringkas, memperpendek barakallahu fikum salatnya. Fa inna fihim, karena sungguhnya dari kalangan makmum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ad-dhaif, orang yang lemah, was-saqim, ada yang sakit, wal kabir, ada orang tua yang sudah barakallahu fikum tidak begitu kuat untuk berdiri. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tetapi kapan seorang salat sendirian, maka dia memanjangkan sesuka hatinya sesuai dengan kemampuan dia. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain, wadzal hajah, di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, dan juga di belakangnya ada orang-orang yang dzawil hajah, yang mempunyai hajah, kebutuhan. Hadis ini barakallahu fikum dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab asy-syafaqati bil muslimin wa rahmatihim, yang intinya adalah bab syafaqah, menyayangi dan merahmati kaum muslimin. Di antara tanda barakallahu fikum rahmatnya kita seorang terhadap saudara kita muslimin adalah dibuktikan barakallahu fikum ketika salat. Ketika salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian salat linnas, untuk manusia, artinya salat di hadapan manusia sebagai imam, maka hendaknya dia memperingkas salatnya. Tetapi kapan dia salat sendirian, barakallahu fikum, falyutawwil ma syaa, dia mengukur kemampuan sendiri. Barakallahu fikum. Hanya saja sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma shallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma salatan minan nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya tidak pernah salat di belakang imam yang paling ringkas salatnya dan paling sempurna selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ringkas, pendek, tetapi
tetap sempurna, menjaga kesempurnaan. Ada orang yang terkadang barakallahu fikum alasannya pendek, ringkas, tetapi bacaannya pun enggak sempurna. Al-Fatihah sekali bernapas dengan alasan di belakang ada imam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka sampai waladhdallin sekali napas. Orang di belakang makmum, para makmum mengatakan amin, dia tarik napas. Habis itu inna anzalnahu fi lailatul qadar, satu napas Allahu akbar. Ini sudah enggak genah namanya. Kapan makmum tadabbur? Kapan makmum barakallahu fikum mau mengikuti bacaan dan kapan dia membaca Al-Fatihah? Mau tadabbur misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ Allah Allah Azza wa Jalla mengatakan hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim asna alayya abdi. Maliki yaumiddin majjadani abdi. Allah menjawab, kapan orang mau tadabbur? Sehingga barakallahu fikum, yang dimaksud dengan fali khaffif, memperingkas, adalah bukan kembali kepada selera kita masing-masing, tetapi barakallahu fikum kembali kepada tuntunan dan barakallahu fikum sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, artinya ringkas tetapi tetap sempurna. Bacaannya sempurna, rukuknya tenang, berdirinya juga tumaknina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah membaca di dalam salat maghrib suratul A'raf. Surat Al-A'raf. Sekali-kali barakallahu fikum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pada asalnya demikianlah. Kebanyakan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan bil muslimin. Dan ini barakallahu fikum yang kita sedang barakallahu fikum usahakan untuk kita terapkan di sini. Kita kalau bukan karena mengingat hadis-hadis yang seperti ini barakallahu fikum, sebagian teman mengusulkan apa kita enggak sholat jam 2? Masalah mau jam 2 malam mau jam 1 malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan liusalli ahadukum nasyatah. Hendaknya salah seorang di antara kalian salat ketika kalian semangat. Fa na'am barakallahu fikum walhamdulillah. Fa kita mendapatkan dari satu sisi salat tarawih berjamaah, dari sisi lain barakallahu fikum mendapatkan juga syafaqah warahmah bil muslimin. Naam. Belum tentu kalau misalnya kita tunda seperti usulan sebagian ikhwah, kita salat jam 2, belum tentu barakallahu fikum saudara-saudara kita kaum muslimin bisa datang seperti ini. Tetapi alhamdulillah al-amru fiha sa'ah. Masalah barakallahu fikum, masalah kalau yang mau ingin sholat jam 2 juga alhamdulillah banyak tempat dan banyak masjid. Naam. Yang jelas demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla ahadukum lin-nas falikhaffif. Naam. At-takhfif yang namanya memperingkas salat barakallahu fikum, yang pertama adalah ad-dawam, selamanya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu seperti yang tadi baru kita baca. Tidak pernah saya salat di belakang imam yang paling ringkas salatnya dan paling sempurna selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawam. Beliau demikian. Kadang-kadang beliau panjang, tetapi selamanya atau mayoritas beliau demikian salatnya ketika sebagai imam. Ada yang memang barakallahu fikum memperingkas atau memperpendek salat karena adanya barakallahu fikum at-tari'ah atau at-tawari', adanya kejadian yang tiba-tiba. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ingin membaca surat yang panjang, tiba-tiba mendengarkan tangisan anak kecil. Beliau pun memperingkas salatnya barakallahu fikum karena intinya kata Rasulullah satu kunci. Kata beliau liusalli ahadukum nasyatah. Ketika beliau masuk masjid,
melihat ada tali di dalam masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun heran. Faqala liman hadzal habl? Ada tali terikat antara dua tiang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang masang tali ini? Mereka menjawab, hadza hablun li Zainab idza fatarat ta'allaqat 'ilaiha. Mereka menjawab, ini tali diikat oleh Zainab, di mana beliau ketika salat dan sudah mulai merasakan capek, beliau pun ta'allaqat, menyandarkan diri kepada tali ini. Orang berdiri salat mungkin ketika capek, dengan tali bisa terbantu berdirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mah hulluha liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatarat falyarkud." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mah," yakni mencela perbuatan yang seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, hendaknya kalian salat ketika dalam keadaan semangat, yakni salat sunnah maksudnya, dan secara khusus salat malam. Kapan dia sudah merasa barakallahu fikum capek, istirahat. Istirahat tanpa barakallahu fikum memaksakan diri. Naam. Sehingga kalau kita berusaha untuk memperpanjang salat dalam keadaan barakallahu fikum di belakang anak kecil yang ini nangis yang sana berantem, bagaimana kira-kira perasaan ibunya atau bapaknya yang bawa anak tersebut? Bahkan mungkin bisa-bisa melaknat imamnya. Imam kurang ajar ini. Udah ngerti anak saya rewel kok enggak sujud, enggak ruku-ruku itu loh. Bisa-bisa seperti itu, barakallahu fikum. Yang salah siapa? Yang salah imamnya. Naam. Subuh barakallahu fikum, ada orang kantor, ada orang mau ke sawah, ada orang ini dan lain sebagainya. Kemudian dia sholat sengaja mengakhirkan waktu subuh. Ini terjadi di sebagian tempat. Sengaja diakhirkan waktu subuh. Kira-kira terbit matahari 10 menit, berapa menit baru qomat. Setelah itu kemudian nanti sholatnya panjang lagi, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Jamaahnya kabur habis itu. Fabarakallahu fikum yajibur rahmah wasyafaqah. Yang wajib barakallahu fikum adalah ar-rahmatu wasyafaqatu bil muslimin. Setiap kita barakallahu fikum melihat, bahkan di antara athar yang juga athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di dalam segala keadaan kita dianjurkan barakallahu fikum jangan mengukur semangat kita. Jangan mengukur barakallahu fikum semangat kita. Dalam segala keadaan, di walimah, di acara mana saja barakallahu fikum, yang wajib adalah syafaqah bil muslimin. Naam. Paling enggak senang kalau sudah diundang walimah, yang bicara ceramah kadang 1 jam, 1 jam setengah. Perut sudah lapar. Orang sudah megang perut, sudah ngantuk, sudah ngobrol. Mestinya apa? Faham. Ketika jamaah ini sudah enggak perhatian, ada yang ngobrol ini, berarti udah jenuh orang, udah bosan. Tapi kadang orang enggak faham. Masalah seperti ini santai aja, entah ada yang dengar, enggak ada yang dengar. Pokoknya materi saya belum selesai. Udah konsep di rumah masalahnya 5 lembar. Harus selesai. Orang datang walimah mau dengarkan apa? Dia mau datang mendengarkan ceramahmu atau datang mau memenuhi undangan kedua mempelai. Dia datang memenuhi undangan, makan barakallahu fikum makanan yang di situ. Adapun selingan ceramah tadi ini adalah sekedar barakallahu fikum, selingan aja. Ini yang terkadang barakallahu fikum paling jenuh dan bosan. Kalau udah diundang, kadang undang walimah, kemudian ya sudah, antara dua udah serba salah. Saat diundang, tolong kasih ceramah, kadang-kadang nggak mau, sebagai undangan aja, bosan. 1 jam, 1 jam setengah, perut sudah kempes seperti itu, masih aja santai seperti itu. Yajibu alaina ar-rahmah wa syafaqah. Undangan sudah ini dan sebagainya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithun nasa ma ramaquka bi ayunihim. Kamu hendaknya menyampaikan ilmu atau berbicara di hadapan orang
selama mereka memandang kamu dengan mata-mata mereka. Tapi kalau sudah memandang dengan ubun-ubun, artinya sudah ngantuk. Kalau sudah memandang dengan telinga, ngobrol dengan orang sampingnya, artinya udah bosan. Sehingga barakallahu fikum, ini rahmah wasyafaqah bil muslimin. Fana'am, dengan siapa saja, dalam keadaan apa saja barakallahu fikum, pentingnya kita memperhatikan. Kasih materi barakallahu fikum supaya orang enggak bosan, supaya orang enggak jenuh. Barakallahu fikum, 1/4 jam. Sedikit, tetapi pulang dalam keadaan membawa faedah, membawa manfaat dari yang kamu sampaikan, lebih baik daripada kamu ceramah 1 jam, 1,5 jam, ternyata baru keluar dari pintu diteriakin, kesuwen katanya. Begitu. Fana'am barakallahu fikum. Ini mungkin, kadang-kadang mungkin kalau di Jawa masih toleran. Tapi kalau di luar Jawa, khususnya daerah-daerah mungkin, sebagian mungkin tempat saya di sana, itu sudah pasang, pokoknya kultum, kuliah 7 menit. Lebih dari itu Allahu Akbar. Jamaah Allahu Akbar. Bel bunyi terus, lampu, kasih kode lampu hijau. Enggak paham juga dainya. Allahu Akbar. Teriakin. Naam. Ini barakallahu fikum, yang pada akhirnya kalau kita enggak paham, dan memang barakallahu fikum, semakin orang ngerti, semakin bisa meringkas materinya. Naam. Apa maunya seperti ini? 7 menit. Apa yang mau kita bicarakan, apa yang mau kita sampaikan, kapan nyambungnya, kapan pisahnya. Pokoknya batas paten 7 menit. Diundang di Masjid Raya. Saya ceramah berapa? 7 menit. Saya datang insyaallah. Sengaja saya carikan materi yang kira-kira bikin mereka penasaran. 7 menit putus. Habis itu kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu pergi. Menghilang dari kota. Dicari jamaahnya. Mana ustadz yang dulu kok nggak kelihatan lagi? Penasaran aja ceramahnya. Memang sengaja bikin penasaran. Karena mereka udah kebiasaan seperti itu. Kapan terlambat, lebih diteriakin. Fana'am barakallahu fikum. Tetapi yang jelas ar-rahmatu wasyafaqah. Rahmah dan syafaqah. Kadang-kadang orang berbicara terlalu semangat. Begitu masuk di majelis melihat orang banyak terbawa semangat barakallahu fikum. Tanpa melihat kondisi. Ada orang yang duduknya udah miring kanan, miring kiri, selonjoran, nunduk ini. Enggak selesai-selesai ini. Ini sebenarnya alamat. Mestinya kita faham barakallahu fikum. Mestinya barakallahu fikum. Kita faham pentingnya barakallahu fikum asyafaqatu bil muslimin. Syafaqah. Merahmati kaum muslimin. Dan barakallahu fikum. Kasih sayang dengan muslimin. Dalam segala keadaan barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan demikian. Padahal masalahnya apa ini ya ikhwan? Masalah salat. Masalah salat. Itu pun kata Rasulullah, idza shalla ahadukum linnas falikhaffif, memperingkas. Karena masalahnya di belakang ada yang lemah, ada yang ini, ada yang itu, ada yang macam-macam barakallahu fikum. Padahal salat wajib, Pak. Ini terkadang khutbah nikah. Wajib juga enggak, sunnah juga enggak. Cuman karena memang pas kebetulan manusia berkumpul, orang berkumpul banyak di situ. Dari barakallahu fikum orang tua, keluarga, kedua mempelai menginginkan supaya ada sedikit siraman rohani. Kesempatan pada saat itu keluarga berkumpul, menginginkan supaya ada sedikit ceramah, pencerahan. Ada yang datang meninggalkan kantornya, ada yang datang meninggalkan dagangannya, ada yang datang barakallahu fikum meninggalkan anaknya di rumah. Ternyata ceramahnya 1 jam, 1 jam setengah. Ya Allah, kapok habis itu. Fana'am barakallahu fikum, perkara yang la yang bagi. Tidak sepantasnya barakallahu fikum. Karena intinya barakallahu fikum demikian tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fali khaffif. Hendaknya memperingkas. Ini urusannya barakallahu fikum salat. Tentunya seperti yang tadi juga kita jelaskan dalam masalah-masalah yang lain pun juga demikian barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari pasukan, terkadang pasukan perang
Sehingga barakallahu fikum ketika beliau melihat sudah kangen dan sudah rindu dengan keluarga-keluarga mereka, Rasulullah mengizinkan mereka barakallahu fikum untuk kembali ke keluarga mereka masing-masing. Fana'am nas'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bil afiyah wa an yarhamana wa an yatawaffana ma'al abrar wa an yajma'a kalimatul muslimin ala haqq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.